Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sana channelnya sama official guys. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kasih waras masyaallah kasih doakannya lagi sakit Allah saatkan teman kasih yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sama finish. Teman kasih yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Ayo cuy, yampuy. Masya Allah, Kaisam habis kemana aja? Hari ini Kaisam rumahnya ganti kompor ya cuy ya. Jadi Kaisam tuh sibuk. Nggak tahu neneknya Kaisam itu udah panik duluan mau ditinggal Kaisam. Padahal kompor itu nggak apa-apa, itu masih nyala-nyala. Kayak gitu sih kalau kebanyakan duit ya cuy ya. Tapi kalau misalkan itu ngomong aja hokwai-hokwai. Wih kacamata Kaisam baru ini cuy, baru beli. Ini harganya $9, murah banget. Jadi beli kacamata tuh nggak usah yang mahal-mahal ya kan. Hari ini kita bahas apa Kaisam? Itu kayak Tisam bahas ini yang ada di TV tuh kayak Tisam. Tulisannya itu bahasa gedrik semua Kaisam. Saya nggak ngerti Kaisam. Ayo Kaisam bahas. Sebenarnya ini tuh udah banyak ya dibahas ya. Tapi nggak apa-apa ya. Supaya kita ini kupingnya ini risih ya cuy ya. Anak-anak yang di luar sana yang apa namanya ilegal terus juga melampaui batas kita sebagai pekerja migran. Kalian udah ketahuan cuy, kalian tuh suka nyuri waktu kalau kerja ya kan, keluar maisung 1 jam kalian ikutan cuci piring gitu kan, lumayan $80 $160.000 Kaisam, lumayan ya kan, korupsi waktu kalian. Aduh mama tua kaplak. Ini Indonesia Filipina sama ya cuy ya. Jadi pembahasan di berita ya cuy ya. Jadi ceritanya si imigrasi ini sudah benar-benar tegas nih cuy. Dengan domestic helper, pekerja migran, PRT, Filipin, siapapun itulah. Pokoknya domestic helper ya. Sekarang itu sudah tegas nih imigrasi nih ya, kalian ya pasti ya, hati-hati. Jadi imigrasi ini melakukan operasi swordfish dari tanggal 7 sampai tanggal 14 cuy. Jadi imigrasi ini apa namanya merazia para pekerja ilegal ya cuy ya. 43 orang yang ditangkap ya cuy ya. Ini dari Indonesia dan Filipina. Apakah teman kalian salah satunya? Terus imigrasi ini menggeledah 58 lokasi yaitu restoran, terus warung eceran, terus konstruksi, ya bahkan rumah-rumah ini dirazia. Jadi buat kalian tiba-tiba ada ting tong gitu kan, imigrasi, CC, Leo mesan fencing. Nah itu kalian tinggal kasihkan aja. Itu imigrasi, jangan panik ya kalau misalkan kalian rumahnya di ting tong gitu kan. Terus kalian ada fencing, kasihkan saja, yaitu operasi, bagian dari operasi imigrasi untuk mencari teman-teman kita yang ilegal nih, yang bersembunyi di rumah-rumah majikannya. Kayak kasusnya kayak Mbak Nurip tuh ya kan, ditampung oleh majikan ilegal. Jadi bahkan ilegal itu bukan hanya di restoran, di warung kelontong atau apa. Sekarang tuh di rumah-rumah juga imigrasi itu sudah mendapatkan intelijennya tuh informasi cuy. Jadi buat kalian yang stay in ya di rumah majikan, sekarang awas hati-hati, nggak aman. Iya kan? Ah saya mah kayak sama orang udah overstay ya kan. Jadi ya wajar aja kalau perasaan saya itu dagdikduk, ya itu adalah konsekuensi kalian mengambil jalan seperti itu. Nah, imigrasi ini mencegat mereka saat cuci piring di restoran. Jadi mereka ini cuci piring dan menyajikan makanan di restoran tersebut ya cuy ya. Jadi investigasi awal ini pekerja ilegal ini dikenalkan oleh teman ya cuy ya, atau kerabatnya ke salah satu restoran misalkan. Nah mereka ini mendapatkan uang tunai cuy. Dan gaji hariannya ini berkisar sekitar $200 sampai $500 per hari loh. Ya kan, tapi walaupun per hari juga kan konsekuensinya ya kan, nggak selamanya pekerjaan itu ada, apalagi setiap bulan kita harus ngekos bayar sendiri, makan bayar sendiri gitu kan, kebutuhan bayar sendiri. Tapi kayak Tisam masih lebih banyak kok ya yang tahu ujian hidup kan kalian. Kalian mengambil jalan ilegal seperti ini berarti konsekuensinya ya kalian harus terima sendiri ya kan. Kalau kita sih resmi kan ibaratnya ya santuy gitu kan, walaupun setiap hari dicerewetin sama majikan gitu kan, tapi ya kita aman gitu, ya nggak sih? Nah, imigrasi ini menyita bukti-bukti cuy, diantaranya adalah celemek. Nah, yang biasa kalian cuci piring gitu kan, celemek, terus sepatu boot, terus sarung tangan, dan ponsel pastinya, handphone kalian tuh sebagai barang bukti.
bukti. Dan yang paling mencengangkan, di antara mereka yang ditangkap, itu ada yang memiliki ID palsu, di mana fotonya itu terpampang di sebuah ID card yang ditulisnya permanen resident. Padahal saat dicek, zong ya kan, aduh ID fake ini ya cuy ya, banyak yang ditawar-tawarin untuk kalian, pastinya dicurigai untuk mencari pekerjaan di luar sana. Enda-endai cuy, permanen resident padahal dapat nyalo itu ID fake ya kan, ID palsu ya cuy ya. Jadi foto kita gitu kan, tahu-taunya apa namanya, kitanya dikirain permanen resident gitu kan. Kenapa sih kalian itu berambisi jadi permanen resident itu cuy? Kenapa kalian tuh pengen banget jadi warga Hong Kong gitu kan? Sampai kalian itu bener-bener berjuang, tunggu anak saya, anak nih ya yang lahir nih ya, bapaknya Hong Kong gitu kan, tapi nggak menikah gitu kan. Ah tunggu anak saya 18 tahun ya kan, kitanya paperan misalkan. Ah tunggu anak saya 18 tahun, nanti anak saya kerja dia bisa jadi garantor untuk kita. Nggak semudah itu kalian mendapatkan permanen resident. Walaupun anak kalian jadi garantor kalian nextnya gitu kan. Jadi anak-anak paper tuh punya anak residen gitu. Ya yang punya KTP ID Hong Kong gitu cuy. Nah nanti kan kalau anaknya udah bekerja itu dia bisa menjamin emaknya jadi permanen juga. Nah ini kan sebuah mimpi, apa ya, menurut Kaisang kenapa sih harus tertuju oleh permanen residen gitu kan? Apa spesialnya gitu kan? Sebagai warga Indonesia gitu kan, Kaisang tuh bangga gitu kan. Kenapa kalian tuh nggak mau jadi warga Indonesia aja gitu kan? Kenapa harus pengen jadi warga Hong Kong? Ampun, ampun. Jadi buat kalian yang ada di PT-PT ya, kembalikan lagi tuh niat. Kalian itu bekerja ke luar negeri itu kan domestic helper ya kan bekerja. Jadi kalau saat diinterview sama majikan kalian, Cece, lecung cungi Juvan Juisung, sik, kan tahu-tahu niat hati terbesit, saya mau ke Hong Kong mau jadi permanent resident. Ampun, 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 ampun. Oke cuy, di sini imigrasi mengkategorikan dua kategori cuy. Yang pertama, ini domestic helper, PRT. Ini mengambil waktu luang saat dia maisung. Jadi kalau kalian ya, apa namanya, dijaga sama nenek aja gitu kan, nauzubillah min dzalik ya, misalnya neneknya yang dijaga lumpuh gitu kan, terus kamu maisung, terus kamu curi-curi waktu untuk kerja part time 1 jam gitu kan, untuk cuci piring, lumayan kan. Kayak gini nih, imigrasi ini mengkategorikan ya kalian tuh kalau maisung tuh, terus kalian tuh datang tuh ke restoran langganan kalian, Koko, saya mau cuci piring 1 jam, hoa hoa ya kan, nunggu cuci piring ya kan, 500 piring itu kan dibayar misalkan per jamnya itu $100, lumayan dong, maisung dapat $100, bener nggak? Nah ini tuh imigrasi sudah mencium bau kalian itu korupsi waktu. Gak boleh, kamu itu digaji udah 30 hari dengan kontrak kerja yang resmi, kamu masih ngambilin aja jaban 1 jam part time di luar sana lebih $100. Itu namanya apa? Serakah ya. Gak boleh ya. Oke, itu kategori yang pertama. Kategori yang kedua, ini restoran yang mengarahkan para pekerja ilegalnya untuk menyajikan makanan-makanan di restoran tersebut cuy. Jadi kontrak ya dengan restoran ini. Nah itu tuh dicurigain juga tuh. Imigrasi mengingatkan kepada semua para majikan, ini majikan kalian udah denger nih berita ini ya, bahwa si pekerja migran itu tidak boleh bekerja selain di luar kontrak kerja ya cuy ya, dan majikan juga tidak boleh nih mempekerjakan pekerjanya dengan orang lain. Misalkan nenek kita nih ya nyuruh kita, Cece nanti kamu bantuin teman saya ya di rumahnya, no, itu tidak boleh ya cuy ya. Untuk menghindari pidana tersebut, maka majikan ini harus menaati apa namanya, aturan ini aja ya. Tuh ingetin tuh neneknya, nggak boleh nih, udah masuk berita nih, nggak boleh ya, kamu harus berani nolak seperti itu, jangan lumayanan. Untuk menghindari pidana, majikan ini juga harus memperhatikan nih cecenya. Jadi kalau misalkan cecenya pulang libur terus tiba-tiba capek gitu kan cecenya, terus juga ngeluh gitu kan, kayaknya letih lesu. Nah itu harus mencurigai tuh kalau cecenya selama liburan ini ngapain di luar. Kok kamu liburan sampai capek? Saya kerja trade majikan. Trade itu loh,
cokai gitu kan, cari-cari om-om sugar daddy gitu kan, tiba-tiba pulang-pulang udah lemes gitu kan. Itu juga nggak boleh part-time ya. Itu juga nggak boleh tuh. Jadi majikan tuh harus mewaspadai nih kalau misalkan cecenya pulang libur itu lemah, letih, lesu gitu kan. Jangan-jangan cece saya habis bekerja ilegal gitu kan. Nah, maka dari itu nih tiba-tiba majikan nanya, "Cece, kenapa kamu lemah, letih, lesu?" gitu kan. Awas tuh berarti majikan udah curiga sama kamu. Terus juga majikan juga patut mencurigai kalau cecenya pergi libur pakai baju kerja gitu kan. Padahal kan kita banyak ya, malah juga kita tuh dandannya di luar gitu, di toilet umum luar. Karena apa? Karena majikan kita itu pasti bakal rese gitu kan kalau kita pakai lipstik yang paling merah gitu kan. Nah, sekarang aturannya tuh imigrasi menyuruh majikan itu mencurigai kalau kita pergi saat libur itu cuma pakai kolor. Itu takutnya cece kita kerja ilegal katanya coy. Ampun ampun, kira-kira kalian kalau libur nih dandannya udah di rumah majikan atau di toilet umum? Nah, razia ini sudah ya apa namanya, membuat 21 ini sudah lapor ke pengadilan Satin ya cuy ya. Jadi mereka ini ada yang dihukum 16 hari, ada yang 14 bulan, dan ada yang 3 bulan cuy. Jadi tergantung case by case-nya ya cuy ya. Oke, ini aturannya. Jika kalian terbukti melanggar, melakukan part-time atau pekerjaan ilegal ini, maksimal self rodeo-nya adalah 2 tahun dan denda 50.000 Hong Kong dollar. Itu maksimalnya. Dan buat kalian yang memiliki ID fake ya atau ID palsu, itu self rodeo-nya 10 tahun dan dendanya 100.000 Hong Kong dollar. Itu maksimalnya ya cuy ya. Dan buat kalian juga memberikan informasi palsu kepada imigrasi itu juga bentuk ilegal cuy. Di antaranya kalian bisa dituntut sebesar 150.000 Hong Kong dollar cuy. Jadi buat kalian juga yang melakukan one man notice ya, kalau misalkan break gitu kan, katakan apa adanya aja sama imigrasi. Kenapa kamu mau keluar dari rumah majikan? Jadi jangan bohong gitu, back to Indonesia gitu. Ujung-ujungnya kalian cari majikan lagi ya kan, itu sama aja memberikan informasi palsu kepada imigrasi. Jadi kalau misalkan memang ya kalian mau notice ya, terus alasannya itu personal reason ya, kalian tulis aja di surat notisnya itu personal reason, tapi kamu juga membuat surat pribadi untuk imigrasi yang menjelaskan saya itu begini, kenapa saya itu pengen keluar dari rumah majikan. Nah, seperti itu aja. Jadi jangan berbohong kalau misalkan kamu mau pulang ke Indonesia, ujung-ujungnya kalian cari majikan lagi. Awas tuh, 150.000 Hong Kong dollar dendanya. Nah, begitu tuh informasi yang lagi berkeliaran di media sosial sekarang ini. Jadi buat kalian yang tadi sempat melongo, sekarang udah tahu kan kalau misalkan imigrasi sekarang udah tegas setegas-tegasnya. Jadi buat kalian yang overstay terus ketangkap, terus angan-angan kalian itu pengen jadi paperan, menurut Kaisam, saran Kaisam pulang saja ya, deportasi. Karena kalau misalkan kalian melanggar izin tinggal di sini, melakukan pekerjaan ilegal, maka kalian itu adalah skala deportasi ya cuy ya, dan wajib kalian itu dideportasi. Jadi buat kalian ya, udah kalau misalnya udah ketangkap gitu, udah pasrah aja, pulang aja gitu cuy. Jangan ngajuin paper. Paper tuh kalian tuh sewa lawyer cuy. Emang kamu punya duit gitu kan? Ya apa ya? Kalau misalkan kalian gak ada anak gitu kan di sini, udah pulang aja menurut Kaisam ya, karena banyak juga anak-anak paper yang di sana tuh merintih, nggak punya duit untuk ngekos dan apa namanya makan ya cuy ya. Terus juga ISS sekarang itu pengajuan ISS tuh susah banget cuy, bahkan banyak ditolaknya gitu cuy. Jadi buat apa sih kalian mencapek-capekkan diri sendiri gitu? Kalau kalian malu gitu kan tinggal di desa kalian, ya merantau aja gitu ke Jakarta atau kemana gitu yang nggak kelihatan batang hidungnya, tapi kita masih hidup di Indonesia gitu cuy. Kan enak kalau kenapa-kenapa gitu kan. Dan jangan lupa kalian juga punya BPJS kemana-mana. Jadi kalau kalian sakit tuh nggak usah panik gitu kan. Jadi sekarang tuh kalian tuh nggak boleh apa namanya, berburuk sangka ya kepada pemerintah. Ya kalau bukan kita mau siapa lagi gitu yang mempercayai pemerintah kita sendiri ya cuy ya. Apa adanya aja lah cuy ya. Mungkin negara kita itu butuh kita-kita yang memiliki semangat untuk merubah jadi lebih baik. Oke? Semoga kita tetap taat peraturan ya cuy ya. Jangan curi-curi waktu 1 jam untuk kerja part time. Banyak juga nih ya teman-teman kita nih ya. Karena di rumahnya itu misalkan ya, di rumahnya tuh banyak waktu gitu, dia jualan cilok, ciloknya tidak berbentuk, misalkan lonjong, bulat, dan lain-lain, ngejar waktu, jemput anak, bawa cilok, apa namanya, mumpung bisa bawa gitu kan, bawa misalkan 15 ya kan, terus dieder-ederin gitu sama teman-teman yang jemput anak tuh kan, Cece, mau cilok enggak? Ini saya bikin ini harganya $10, $10, lumayan dong.
Kalau bawa 15 berapa? 150 loh dia dapat, iya nggak? Misalkan modal $50 dia dapat untung 100 untuk jemput anak aja, kalian mau-mauan beli gitu kan. Jadi buat kalian gitu kan untuk menghindari seperti itu tuh, "Ah, enggak lah, Ce," padahal ngeces gitu kan, "Aduh pengen cilok pengen cilok." Kalau bukan dari kita sendiri yang merubah karakter teman kita untuk tidak serakah gitu kan, ya insya Allah aman, damai, sentosa gitu kan. Saking aja kalian perutnya itu ngelihat cilok mata memen, ngelihat gorengan mata memen. Jadi saat kitanya jemput anak gitu kan, mau beli gorengan di Mbak itu ya kan. Pasti orang-orang tuh mikir, ya bodo banget Kaisang, orang sayanya pengen beli, lagian juga kitanya kan sama-sama diuntungkan gitu, sayanya juga kenyang. Kalau watak kita seperti itu aja, ya mau sampai kapan SDM kita, value kita akan naik gitu kan. Oke ya, hayo kita mulai hari ini untuk sesuai aturan aja. Oke, mungkin itu sharing Kaisam hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun.